coba share sedikit bagaimana kita menggunakan AI, terutama ChatGPT untuk membantu kita membuat buku ajar. Oke, ini materinya lumayan banyak saya bikin. Saya bikin pakai pakai Gamma ternyata cepat. Em, Oke, untuk sebelum kita mulai, jadi untuk handout materi saya akan kirim melalui channel WhatsApp GRA. Channel WhatsApp GRA itu bisa di-scan di link ini. Oke. Materi dan rekaman video juga akan di-share ke sana bagi yang non-member. Sementara bagi yang sudah member GRA nanti akan masuk di Padlet seperti biasa. Jadi yang akan saya bahas satu peran AI dalam menulis. Ini kemudian bagaimana kita ngeprompt eh, menulis buku ajar. Lalu ada beberapa strategi langkah praktis sama etika akademik lah. Mudah-mudahan saya bisa mendemokan satu bab, dua bab dalam 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 1 jam ke depan. Oke, ini materinya. Eh, Lalu apa yang membedakan? Jadi buku ajar itu apa sih tadi belajar? Jadi saya selalu mikir buku ajar itu ya handout. Dulu zaman saya kuliah kita tidak beli buku dari penerbit karena jarang kita pakai kan. Jadi buku-buku apa namanya kuliah tuh sering dibikin sama dosen. Nah, waktu saya zaman kuliah di ITB dulu, yang menerbitkan itu penerbit ITB, yang nulis dosen kita sendiri gitu. Jadi kita beli buku yang memang diajarkan. Karena kalau kita beli textbook itu belum tentu materinya diajar semua. Jadi buku ajar itu lebih di apa namanya dijahit, diperuntukkan untuk eh, penunjang proses pembelajaran. Jadi dia lebih sistematis, jadi terorganisir ikut mata kuliahnya seperti apa. Nah, biasanya dibikin memang untuk sebagai sumber belajar utama ya. Jadi yang itu memang diikutin gitu. Saya ingat dulu termodinamika 2 saya belajar dari buku ajar, kemudian kinetika kimia saya belajar dari buku ajar. Sebagian buku-buku kimia dasar itu saya belajar dari buku yang diterbitkan, dikembangkan dari buku ajar gitu. Nah, nyusunnya itu basisnya kurikulum dan bisa diklaim sebagai karya akademik ya. Itu sedikit tentang buku ajar. Lalu apa atribut utamanya? Dia sistematik sesuai dengan urutan penguasaan konsep. Basisnya kurikulum, ada capaian pembelajaran. Kalau kita ngajar di kampus-kampus yang ikut akreditasi ya, akreditasi internasional, biasanya tuh sebelum kita mulai itu dia dia terangkan. Jadi pada apa namanya? Pencapaian pembelajaran bahasa Indonesia mungkin itu jadi outcome. Jadi learning outcome nanti di akhir mata pelajaran ini mahasiswa bisa dapat apa-apa gitu. Dia ikut seperti ini bahasanya akademik bukan bahasa sastra. Em, nah, biasanya dilengkapi dengan latihan. Jadi nanti kalau bikin buku ajar ya mesti ada soal-soal latihannya, ada referensinya. Nah, ini yang bikin agak ribet. Kemudian ya ini ada proses refleksi untuk bikin itu. Jadi memang sedikit beda. Jadi ini memang dijahit, di-tailor untuk tujuan pembelajaran. Idealnya kan berarti semua dosen atau semua guru yang ngajar itu punya buku sendiri gitu. Nah, ketika buku itu terus-menerus di, diperbaiki dalam 2-3 tahun, eh, 2, 3, 4 kali kalau orangnya rajin itu bisa jadi buku yang diterbitkan ya, bisa jadi buku yang bagus gitu. Nah, kalau saya pribadi saya lupa buka slide-nya tadi. Saya tuh ada banyak buku ajar, hampir setiap em, apa? Hampir setiap mata kuliah yang saya ajarkan itu saya bikin buku. Eh, kalau kalau saya, tapi ya jarang saya terbitkan karena selalu apa ya? Selalu merasa tidak puas hati. Menurut saya ini kurang bagus gitu, kurang bagus. Akhirnya nggak pernah selesai. Padahal menurut orang itu udah bagus, tapi memenuhi target saya sendiri itu agak kurang bagus. Nah, ini yang membedakan antara buku ajar, buku populer dengan buku teks. Silahkan dirangkum saja. Eh, Oke, jadi buku ajar itu sedikit jadi dibikin untuk mendukung pembelajaran, dibaca oleh biasanya mahasiswa dan dosen. Strukturnya sesuai dengan silabus, bahasa formal, komunikatif. Kemudian biasanya dilengkapi dengan soal latihan. Lalu ya ada referensinya. Oke. Nah,
Apa tantangannya? Kalau kita nulis buku ajar, kenapa orang nggak semua bikin gitu? Satu, perlu belajar. Jadi sebelum kita menulis sesuatu kita mesti tahu, kita mesti kuasai dulu. Nah ini jadi kendala yang besar gitu. Kemudian dia ada strukturnya banyak babnya. Jadi biasanya saya satu pertemuan itu satu bab atau dua pertemuan satu bab gitu. Sehingga ya banyak bab-babnya. Kemudian nulis konten itu nggak mudah ya. Kalau terus terus ya nggak mudah ya. Walaupun lebih mudah daripada nulis jurnal ya. Tapi nulisnya juga nggak mudah. Banyak. Dilengkapi dengan contoh soal. Nah ini pengalaman saya bikin contoh soal itu juga ribet karena eh, mesti kita kerjakan dulu kan. Jadi kalau misalkan kita bikin buku yang ada hitung-hitungannya tuh kita hitung sendiri gitu. Nah nanti jangan sampai kita kita yang ngajar kita ngasih contoh salah gitu. Awal-awal ketika dulu saya rajin-rajin bikin video pembelajaran gitu. Saya ngajar di YouTube kan, saya bikin videonya itu. Ada satu yang keliru, wah itu heboh satu satu angkatan mahasiswa. Ini kok kok jawaban saya beda, kok jawaban saya beda. Oke, kemudian kita ingin bahasanya konsisten ya. Dan ini perlu apa namanya em, grit, ya. Oke, perlu daya juang yang besar itu untuk bisa bikin buku yang bagus. Oke, karena ya nggak mudah panjang gitu. Kalau saya tuh baca buku itu kan, sering saya baca itu biasanya acknowledgement itu. Eh, Apa bahasa ininya, bahasa Indonesia acknowledgement itu. Persembahan lah. Ucapan terima kasih. Nah biasanya tuh buku-buku yang bagus itu di akhir-akhir itu dia penulis mengucapkan terima kasih. Yang dia ucapkan terima kasih terutama kepada istri saya dan anak-anak saya gitu. Karena saya menggunakan waktu yang seharusnya bersama mereka untuk menulis buku ini, gitu. Dia selalu bilang gitu. Jadi dosen-dosen gitu. Itu memang kerja untuk bikin buku itu di tengah malam gitu. Karena kalau di jam kerja biasa mereka sibuk dengan administrasi, apa rapat segala macam gitu ya. Waktu yang dia bisa sendiri dan pakai untuk nulis itu ya waktu malam gitu. Nah, alhamdulillah nanti dengan adanya AI ini mungkin kualitas waktu bersama keluarga itu bisa lebih bagus. Nah, tantangan yang tadi ini membuat kita sekarang itu beralih menggunakan AI. Kenapa? AI itu membuat riset, ngumpulin bahan itu lebih cepat. Oke, rangkum informasi penting itu dalam hitungan menit. Saya bikin materi slide ini hanya 4 menit menggunakan AI. Jadi materi yang saya presentasikan ini saya pakai AI, walaupun banyak edit ini ya. Kemudian AI membantu kita untuk brainstorming ide. Jadi bagaimana rubah-rubah struktur, merevisi segala macam. Dulu kalau bayangkan kalau harus diketik satu persatu kan ribet. Bikin draft mudah, tinggal mengembangkan dari kerangka, kemudian bikin soal-soal latihan juga mudah. Oke. Awal-awal saya ngajar matematik 2 tahun yang lalu. Wah itu mabok saya. Maboknya itu kalau bikin soal ujian itu kan kita kita harus tahu bahwa ada jawaban akhirnya gitu. Nah, sementara prosesnya tuh panjang. Wah, itu ternyata setelah saya bikin soalnya ternyata solusinya nggak ada, ulang lagi. Satu soal itu saya bisa habis 1 hari. Oke. Nah, sekarang dengan ada itu bisa lebih cepat lah. Soal bikin-bikin soal latihan juga jauh lebih mudah. Oke. Eh, nah, kemudian saya akan sebelum kita masuk ke lebih jauh itu saya akan sedikit bahas tentang ChatGPT. Saya pribadi eh, fansnya ChatGPT karena saya pakai setiap hari. Jadi ChatGPT ini dari OpenAI, em, dia bisa bahasa natural. Jadi asal kita bisa komunikasi, nggak perlu harus kuasai bahasa Inggris, bahkan bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa pun dia bisa. Oke, jadi sangat fleksibel. Semua orang yang bisa bicara, bisa mengetik, itu bisa menggunakan AI ini. Oke, ini bahasanya. Kemudian kita bisa pakai dari mulai brainstorming, nyusun teks sampai editing di hampir ke seluruh ke di semua tahap menulis. Tapi kita perlu verifikasi. Oke. Kemudian ada beberapa yang ingin saya tekankan. Kalau kita menulis buku, saya nggak tahu ini nanti mau dijual atau mau diapakan. Gunakanlah ChatGPT yang versi GPT Teams
enterprise atau pro. Jangan gunakan yang gratisan, jangan gunakan yang account upgrade biasa. Em, Oke, apa yang membedakan itu kalau saya buka itu ekosistem GPT, Chat GPT ini lumayan bagus ya. Oke, misalkan di sana ada namanya Canvas, saya akan bahas nanti di belakang. Kemudian kita bisa kelola project ya. Kita kelola projectnya mau seperti apa. Kita bisa sharing chatnya, kita bisa bikin custom GPT. Kemudian di sana itu ada banyak model, yang kita bisa pakai. Em, Kemudian saya akan buka sedikit contoh lah chat GPT. Ini saya pakai akun yang mana nih? Oke, saya share dulu. Ini saya masih buka windownya. Nggak ada. Hmm, em, Sebentar. Oke, ini saya buka. Jadi GPT itu seperti ini tampilannya ketika kita sudah login. Oke, ketika kita sudah login, Em, dia bisa yang sebelah kiri ini ada sidebarnya itu. Dia bisa dibuka, bisa ditutup seperti ini. Nah, di sini ada banyak. Nah, ini contohnya tuh custom GPT. Custom GPT ini kita bisa pindahkan. Contohnya misalkan eh, ini, sorry, oke ini ngelink ke custom GPT. Ini kita bisa, nah, kita bisa hilangkan. Oke, kita bisa hilangkan dari sebelah kiri ini, dari sidebar yang sebelah kiri ini. Kita bisa hilangkan. Ini namanya custom GPT. Kemudian di sana kita bisa ada namanya project ya. Project, misalkan ini saya mau tambahkan project buku mekanika fluida. Oke, ini buku. Oke, contoh namanya. Oke, di project ini, oke, di project ini kita bisa naruh files. Oke, ini add files. Nah, ini saya mau masukkan bahan-bahan yang mau saya jadikan untuk demo. Ini bahannya itu catatan kuliah. Apa slide presentasi kuliah yang saya ngasih dulu nih udah lama banget tahun 2017. Oke, saya masukkan ke sini. Nah, ini saya bisa masukkan ini, saya bisa simpan di dalam folder ini. Ini ini asiknya GPT ya. Oke, masuk semua. Kita bisa taruh hingga 40 files di dalam sini. Oke, sambil sambil nunggu ini sambil sambil nunggu karena saya harus berhenti lebih awal. Oke, kemudian di Jeep itu ada banyak model. Saya belum tunjukkan tadi, saya akan buka di sini. Model itu yang mana? Model itu yang ini. Ini 4O, O3, O4 mini, macam-macam model ini. Kita harus menggunakan model yang pas. Oke. Nah, sekarang yang paling konon katanya yang paling bagus itu. Jadi untuk research, untuk menulis sama untuk eksplorasi ide itu GPT 4.5. Oke, GPT 4.5 itu yang paling bagus. Tapi 4O ini pun sudah bagus. Oke. Nah, kenapa 4O ini sudah cukup? Ya karena 4O ini kita bisa limit itu kalau GPT yang Teams itu limitnya itu hingga 100 prompt per 3 jam. Kalau GPT yang Plus yang dibeli pakai akun biasa itu limitnya em, berapa? 40 prompt per 3 jam. Oke. Nah, sementara GPT 4,5 ini limitnya itu kalau nggak salah ada beberapa lah, 10 per minggu gitu atau nggak per hari saya ada capnya lah maksimum. Nah, ketika dia misalkan kita pakai 4,5, nanti dia akan setelah kuotanya habis dia akan pindah ke GPT yang lebih rendah, yang lebih murah. Oke, nah, sedangkan untuk analisis itu kita pakai O3. Nah, misalkan nanti kalau sering salah ya GPT ini. Nah, kalau misalkan persamaan matematika yang tingkat lanjut itu kita bisa pakai O3 ini. Itu pentingnya memilih model. Nah, ini sekarang semua file saya sudah masuk, saya bisa tutup di sini, ini ada di sini semua. Oke. Nanti saya akan demokan di sini menulis buku Mekanika Fluida ya. Fluid Mechanic eh, bahasa Inggrisnya. Oke, GPT-nya. Lalu apa tips prompting? Yang paling penting itu gini. Jadi punya banyak konsep prompting nanti saya bahas dikit. Cuman yang paling penting itu untuk setiap orang adalah kita kita perlakukan dia itu seperti manusia.
manusia digital yang mengerti, yang bisa membaca, bisa menulis, bisa menganalisis. Oke. Jadi kayak ada teman diskusi gitu. Em, Oke. Nah, memang ada trik untuk membuat dia itu bekerja secara baik. Oke, bagaimana cara memerintahkannya, bagaimana namanya prompting frameworks. Tapi sebenarnya nggak begitu penting. Kalau kita sudah kenal baik sama orang ini, jadi kenal baik sama orang ini, kita juga akan punya cara sendiri untuk memerintahkan gitu. Oke, sehingga yang paling penting dari prompting adalah interaksi yang intensif. Sering aja pakai itu, pakai aja untuk segala hal. Coba aja, toh juga nggak bayar kan? Kalau kita coba itu, hampir hampir unlimited lah prompting itu. Nah, beberapa kisinya tuh mesti jelas dan spesifik, bisa dipahami oleh AI. Jangan pakai bahasa yang dia nggak kuasai. Kasih dia konteks yang tepat. Kemudian nanti format akhirnya mau seperti apa? Apakah mau seperti poin-poin, mau pakai esai, apakah mau bikin tabel. Kemudian em, kalau salah ya nggak apa, perbaiki promptnya, revisi, revisi, revisi terus-menerus gitu. Sehingga kalau kita sering pakai gitu, itu nanti dia akan lebih otentik, hasilnya lebih otentik daripada Bapak Ibu nanti lihat prompt saya, copy paste, masuk-masuk jadi-jadi gitu. Terus ya nggak kenal juga tulisan ini tulisan apa, cara dia berargumen beda dengan kita, cara dia menulis beda dengan kita gitu, cara dia menyampaikan ide, menyampaikan saran beda dengan kita sehingga kurang autentik. Oke. Walaupun ada tips seperti ini, tetap kembangkan prompt sendiri itu jauh lebih disarankan. Nah, ada banyak prompt. Prompt yang namanya framework kerangka prompting itu ada namanya RTF, Ryzen, Zero Shot Prompting, Few Shot Prompting, Role Play, Chain of Thought with Consistency in Context Learning. Banyak prompt itu, teknik prompt itu banyak dan ini sudah jadi sebuah disiplin ilmu, ya, sebuah disiplin sehingga ya banyak. Masing-masing orang ini ada yang jual prom book gitu di YouTube, prom yang menyelesaikan semua masalah tanpa masalah. Oke, pegadaian, prom pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau saya pribadi, saya tuh menggunakan dua teknik utama. Oke, satu namanya retrieval augmented generation. Ini penting sekali untuk bikin buku. Oke. Yang satu lagi namanya instruction based prompting. Ini bagus untuk orang yang sudah benar-benar tahu apa yang dia mau. Saya punya buku nanti ada berapa bab, bab satu isinya apa, kemudian apa gitu. Terus cara menulisnya seperti ini, panjangnya sekian gitu. Jadi memang dikasih secara rinci bagaimana dia mau nulis. Itu namanya instruction based prompting. Nah, instruction based prompting ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah melakukan aktivitas itu secara fisik tanpa AI. Misalkan orang baru belajar nulis paper itu nggak bisa bikin prompt untuk nulis paper dengan instruction based prompting karena dia nggak tahu nanti di bagian pendahuluan mau nulis apa, bagaimana susunan kalimatnya, bagaimana paragraf-paragrafnya dia nggak tahu. Jadi susah dia. Nah, dalam hal ini mungkin dia bisa pakai misalkan RTF dengan bilang kamu adalah peneliti yang sangat senior di bidang ini, sudah menulis paper seribu, sudah sangat berpengalaman, bla bla bla. Nah, nanti dari sana dia bisa meminjam keahlian eh, dari GPT. Nah, itu kenapa banyak prompt seperti ini. Instruction based prompting itu hanya berlaku untuk orang yang tahu persis apa yang dia mau dan bagaimana eh, hal tersebut dia bisa direalisasikan di kehidupan dia sendiri yang nyata. Nah, kemudian di luar ini eh, bikin prompt itu juga nggak harus pakai strategi. Karena apa? Karena AI itu banyak masalahnya. Eh, Banyak masalahnya. Jadi tadi ada banyak model. Oke. Eh, yang ideal untuk nulis buku ajar ini 4O. Oke, untuk menganalisis itu O3, otomasi, custom GPT. Em, Nanti saya contohkan otomasi seperti apa. Kemudian kita juga mesti mainkan ada namanya relokasi token ya sebutnya ini. Jadi nggak bisa satu kali prompt dia kerjakan semua karena setiap dia bekerja itu ada batasan tenaganya. Ini kayak mau apa ya? Kayak kayak manusia lah dikasih kasih nafas. Kalau dia disuruh tiba-tiba kerjain banyak gitu, ya nggak selesai karena nafasnya terbatas, tenaganya terbatas gitu. Dia mendigest, mencerna informasi yang masuk itu juga ada batasannya.
menjawab sesuatu, mengcreate sesuatu juga ada batasnya. Ini harus kita mainkan sehingga ya jangan berharap dengan pakai AI bikin prompt yang super prompt itu satu kali enter bukunya jadi. Nah, itu nggak masuk itu karena mustahil. Oke, karena ada batasnya juga AI itu. Kemudian kalau bikin kompleks seperti bikin buku yang panjang itu, bikin yang lebih sederhana, lalu pakai tools lain. Oke, misalkan untuk referensi pakai Scopus, pakai Set AI, untuk ilustrasi pakai Napkins dan seterusnya. Oke, ini strategic prompting. Em, Oke, kemudian nah ini alur ya. Jadi kalau misalkan mau nulis buku ajar, itu apa ya? Kalau menurut saya tuh eh, titik awalnya tuh lain-lain kan setiap orang itu. Oke, nah kalau yang saya itu kita mesti riset dulu di awal. Jadi eh, jadi nyari bahan. Oke, jangan nyari bahan dulu. Jadi nyari ide dulu. Jadi kita sudah punya bayangan. Jangan datang saya menulis buku, tanya buku apa yang mau ditulis, buku ajar bidang apa nggak tahu, topiknya apa, babnya apa nggak tahu. Idealnya itu kita mulai nulis buku ajar itu setelah kita ngajar. Kalau sudah ngajar satu semester itu kan biasanya berat itu, ngumpulin bahan, terus harus harus kuasai bahannya, harus ngajarin, harus ngasih tutorial dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau sudah jadi itu, oke, informasi itu tersusun itu, baru kita bikin kerangka buku. Kerangka buku itu kayak kerangka rumah. Tembok belum ada, belum di semen, tapi kita sudah punya fondasi. Tadi bahan-bahan bahan sudah ada, kita bikin fondasi, kita buat kerangkanya, oke. Bikin struktur bab. Nah, baru kita tulis per draftnya. Oke, kemudian kita lengkapi dengan apa namanya soal, studi kasus, kemudian kita sunting atau kita edit bagian akhir itu. Jadi sama proses nulis, menulis buku, menulis paper itu tahapannya sama. Satu kita siapkan dulu bahannya, kemudian kita susun secara sistematik, kemudian kita kembangkan draftnya. Ini bagian yang dua ini. Kemudian setelah itu kita poles di bagian akhir. Itu tahapan menulis buku. Kemudian, em, nah ini saya mau demo. Jadi langkah satu itu riset pengembangan konten. Ini kita mulai dari yang satu, dua, tiga, empat, lima ini. Eh, Brainstorming topik, subtopik itu relevan dengan mata kuliah atau kalau perlu memang mata kuliah itu gitu. Kemudian kita klarifikasi konsepnya, kita bikin teorinya, kemudian kita verifikasi informasinya. Ini kira-kira pengembangan konten bagian awal. Nah, pengembangan konten idealnya itu memang dari apa namanya? Dari materi ajar. Itu yang paling ideal. Jadi nggak ribet gitu. eh, kita ada waktu satu semester 4 sampai 6 bulan untuk mencerna informasi. Nah, terus kita susun secara sistematik. Kalau sudah kita susun secara sistematik, biasanya tuh belajar terbaik adalah dengan mengajarkan. Sepanik kalau ngajar. Karena apalagi kalau misalkan kita yang ya sudah punya profesi, gitu. Nggak ada insentifnya pun baca buku gitu, mau belajar. Ya, yang menyebabkan kita belajar itu karena kita harus ngajar. Gitu. Saya nggak akan belajar matematika teknik kalau saya tidak diminta minta ngajar. Saya nggak akan belajar misalkan tentang programming lah. Mustahil saya akan pelajari programming hanya untuk hobi. Tapi kalau misalkan saya terpaksa harus mengajar ya saya mesti belajar gitu. Ya proses untuk riset dan pengembangan konten ini idealnya kita lakukan mengajar. Oke, nah bagaimana kita kembangkan konten? Kalau kita sudah punya bahan, ini yang saya tadi sebutkan sebagai retrieval augmented generation. Jadi bahannya itu dari sumber yang sudah kita kembangkan sendiri. Kalau kita nggak punya sumber, kita bisa gunakan bahan orang lain. Oke, saya sering contohkan sebelum-sebelumnya, kalau ada buku dalam bahasa Inggris kita mau gunakan sebagai bahan untuk mengembangkan pembelajaran, kita bisa gunakan itu. Oke, kita dari sana kita bisa kembangkan, kita langsung tarik informasinya, kita bikin tadi outline. Oke, nah saya kasih contoh misalkan, ini saya udah mulai contoh. Oke, ini saya tadi sudah masukkan 6 file, jadi bab satu bab sampai bab 4. Oke, bab satu sampai bab 4. Eh, sorry, bab satu sampai bab 6. Slide saya ini. Ini kalau saya mau tunjukkan bagaimana rupa slide-nya, saya buka. Nah, ini slide bla bla bla. Oke, ini begini rupa 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 asalnya ini. Nah, ini kan dalam bahasa Inggris. Sementara saya mau bikin buku dalam bahasa Indonesia.
Eh, jadi yang saya lakukan simpel saja. Jadi mulai satu kita perlu bikin kerangka. Jadi prompt simpel aja. Kayak kita nyuruh orang buatkan kerangka buku ajar menggunakan bahan yang di-upload sebelumnya. Oke, setiap file menjadi satu bab, sesuaikan misalkan bab menurut judul file. Oke, oke, misalkan ini aja dulu karena ya namanya prompting. Nah, kemudian kita bisa bilang di sini untuk jawab dalam Canvas. Oke, nah Canvas itu apa? Kenapa pakai Canvas? Karena Canvas itu adalah fitur GPT yang memungkinkan kita, ini udah ya. Oke, yang memungkinkan kita untuk collab. Oke, nah kalau kita minta pakai Canvas, terus kita nggak happy sama jawabannya, kita bisa edit dan hasil editan kita tuh yang akan nanti dilanjutkan untuk prompt berikutnya. Nah itu eh, Canvas itu mungkin kita untuk format dokumen itu seperti catatan, ringkasan, tugas, semuanya terlihat jelas. Kemudian susunannya rapi ya. Terutama nanti kalau kita harus bekerja di proses apa yang panjang, karena ada mulai bikin draft, kita bikin susun kerangkanya, kita akan kembangkan menjadi draft, kemudian kita akan edit, kemudian hasil tulisan itu kita akan permak lagi, kita pusing-pusing lagi gitu. Nah itu ini sangat penting sekali. Oke, rapi, eh, kemudian mudah kolaborasi, jadi mudah kita kaji ulang. Kalaupun nanti selesai, kita bisa balik lagi, kita bisa lanjutkan lagi. Kemudian ada satu catatan ya, setiap kanvas di GPT itu panjangnya maksimum 2.000 kata ya, sekitar ya, saya nggak tahu persis, 2.500 mungkin bisa. Jadi jangan berharap, jadi kalau misalkan babnya itu ada 10.000 ya, ya bisa dibikin jadi subbab, masing-masing subbab itu maksimum 200 kata. Ya, kira-kira seperti itu untuk Canvas. Oke, eh, jadi ketika ini saya mau masuk langkah dua, tadi bahannya saya sudah ambil, saya panggil dari materi kuliah saya. Kemudian ketika membuat kerangka, jadi kita minta dia untuk bikin struktur buku dulu. Bab-bab bab dan subtopiknya kita bikin. Kemudian di dalam setiap bab itu kan ada strukturnya, ya. Kita minta dia untuk di dalam subbab itu ada konsep dasar, kemudian aplikasi, kemudian studi kasus, contoh soal. Oke, ini kita sesuaikan dengan silabus. Jadi semua bahannya masuk di daftar. Kemudian terakhir kita collab lah. Jadi setelah kita bikin kerangka bukunya itu, ini kerangka buku itu minta struktur dengan bab utama sama subtopiknya. Kemudian di dalam bab itu ada struktur logis, isinya itu konsep dasar, aplikasi dan studi kasus. Em, Oke, dan terakhir kita collab. Nah, kolaborasinya itu menggunakan Canvas. Nah, ini akan saya demo, lanjutkan demo tadi menyusun ini hilang masing masing bab tersusun atas subbab, dalam kurung ini konsep dasar, aplikasi, kemudian studi kasus, misalkan soal latihan. Dalam kurung ini misalkan berupa soal esai, atau apa misalkan pilihan soal esai saja lah, soal esai. Oke, konsep dasar, aplikasi, studi kasus. Nah, ini kita coba. Nah, ini kalau kita sudah linkkan tadi ya, kita klik Canvas. Ini kalau nggak yakin, bisa juga kita minta di sini dijawab dalam Canvas, gitu. Kalau kalau bisa juga dipanggil eh, dengan dengan kalimat ya, dengan prompt. Nah, kita lihat. Berarti dia nanti kalau menurut prompt ini dia akan ada buku yang terdiri dari 6 bab.
bab satu ini, bab dua ini. Nah, kemudian di sini mungkin saya bikin tulis dalam bahasa Indonesia. Saya coba hasilnya. Saya nggak tahu juga hasilnya seperti apa. Ini pertama kali saya coba. Nah, ini namanya kanvas. Dia keluar ini. Keluar di sini. Kemudian promnya ada di sini. Oke, dia susun sub-sebabnya. Kita sudah masukkan materi buku ajarnya. Materinya tuh berupa slide saja. Nah, oke. Oke, kalau dia kayak masih berdenyut-denyut jantungnya ini dia masih bekerja. Ini sudah berhenti bekerja. Nah, di sini eh, eh, ini kita bisa edit. Nah, inilah yang saya bilang kenapa Canvas itu asik. Ini kita edit misalnya mekanika fluida untuk eh, teknik kimia. Misalkan, kemudian bab satu ini oke lah. Ini mungkin dibikin sebabnya 1.1 ya. Atau penomorannya ini kalau ini susah. Oke. Ini kayak Microsoft buat 1.1 gitu. Oh, nggak mau deh. Oke. Nah, di sini kita bisa edit ya. Misalkan kalaupun kita mau mengintervensi. Ini kan dia hasil bacaannya. Dia baca filenya, eh, kemudian dia ekstrak informasinya, kemudian dia susunkan. Tetap ini basisnya adalah dokumen. Kalaupun mau kita perbaikinya di sini. Oke, misalkan aplikasi ini, misalkan di sini. Nah, contohnya ini kita bisa tulis sendiri studi kasusnya apa, eh, atau saya malas mikir. Ini tambahkan. Nah, ini saya bisa bilang ke GPT untuk ini namanya kolaborasi. Buat 3 sampai 4 studi kasus. Oke, untuk subbab ini buat 3 sampai 4 studi kasus. Oke. Nanti dia akan tambahkan sendiri lah. Nah, ini asiknya. Jadi yang penting kita punya imajinasi aja. Nanti AI yang bantu kita untuk realisasikan ya. Ah, kadang-kadang nggak berhasil. Ini dibilang fail tuh. Oh bisa. Identifikasi jenis pelidah. Oke. Nah, dia kasih banyak kan. Kemudian ini sama. Tambahkan misalkan ya contohnya nih. Untuk subbab ini tambahkan terkait aplikasi industri misalkan. Dan terus menerus. Jadi di sini apa ya? Nanti saya bilang di bawah itu jangan terlalu cepat mengerjakannya di sini. Kalau bisa setelah bikin ini, oke, setelah kita bikin subbab ini, duduk ngopi dulu, main apa kayak itu, nonton drama Korea atau nonton bola atau apa gitu. Eh, Baru nanti balik lagi. Kira-kira apa insight input yang kita bisa berikan supaya ini jadi lebih bagus gitu. Nah, kita bisa begini terus-menerus ya. Ini saya tambahkan, misalkan studi kasusnya itu mesti banyak.
Itu tadi copy. Oke, gini lah, mudah kan? Eh, sangat 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 membantu sekali. Ini ada yang Oke, ada banyak pertanyaan nanti saya jawab setelah ini. Em, oke, ini sudah kita sudah bikin apa namanya kerangkanya lah, kerangka buku. Ada 6 bab, kemudian sudah kelihatan lah pokok-pokok eh, kontennya apa. Lalu selanjutnya apa ya? Kita kembangkanlah buku itu. Jadi selanjut berikutnya itu adalah menulis draft bab. Di sini bisa kita tambahkan citasi atau referensi jika diperlukan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa lakukan itu menggunakan Site AI. Oke, bikin satu bab satu per satu. Oke, idealnya itu ini ada saya sarankan di belakang. Itu bab pertama tuh dibikin sebagus mungkin sehingga nanti ketika kita nulis bab dua kita bisa jadikan sebagai rujukan. Oke, bikin seperti bab satu gitu. Oke, idealnya. Kemudian tadi berikan poin-poin, jadi subtopiknya tadi sudah ada kan. Nah, di sini kita masukkan. Kemudian gayanya nanti kita bilang ketika nulis gunakan gaya formal akademis, tapi mudah difahami gitu. Lalu ya tambahkan ilustrasi dan pendalaman. Oke, nah ini saya akan contohkan bagaimana kita bikin ini. Oke, satu ya, saya mulai dari. Oke. Nah, ini saya bilang nih, kembangkan eh, bab satu menjadi sebuah naskah buku. Itu ini promnya simpel lah. Eh, sesuai dengan kerangka di bawah. Oke. Gunakan informasi pada file yang dilampirkan sebelumnya sebagai bahan untuk menulis. Oke, misalkan hanya tulis subbab yang diberikan di bawah ini saja. Jangan menulis subbab lainnya. Gunakan gaya bahasa formal dan mudah dipahami. Oke, misalkan saya akan ngambil subbabnya itu digunakan sesuai dengan kerangka atau sistematika di bawah. Sistematika. Nah, kemudian di sini kita biar lebih ini sistematika titik dua ini kita ambil dari tadi kita ngambil dari ini. Saya mau nulis cuman bab satu ini saja. Oke, yang bagian bab satu aplikasi studi kasus nanti belakangan. Oke, oke, oke. Saya akan ambil ini. Dah, satu. Ini berarti saya tulis 1.1 konsep dasar. Kemudian kalau mau dibikin 1.1.1 boleh. Oke, dibikin apa sub-subbabnya. Tiga, empat,
6. Di sini saya mau ini kira-kira mungkin tulis keseluruhan dalam 2000 kata kali. Oke, ini dulu ya. Terus di depan paling atas, di sini tulis jawab dalam kanvas. Jawab di kanvas baru. Ini penting sekali. Karena kalau nggak ditulis ini nanti dia mengoverride, dia menulis di atas jawaban yang sebelumnya. Ya. Oke, kita coba aja dulu. Saya juga nggak tahu ini. Saya belum punya ide. Ini udah mulai nulis lah bab 1 ya. Jadi alangkah mudahnya dunia ini dibikin sama AI ini. Ya, kenapa saya tidak mau nulis buku ajar ketika nulis bisa semudah ini? Karena menurut saya orang nggak akan baca buku lagi. Kalau menurut saya. Oke, tapi ya silahkan karena apa namanya kalau di Indonesia kan angka kredit masih masih berguna kan. Jadi silahkan dimanfaatkan AI ini. Eh, Oke, nah ini kita bisa lanjutkan untuk yang berikutnya kan. Ini yang sudah bab apa? Eh, 1.1. Kemudian sekarang kalau saya mau misalkan bikin apa namanya? Yang berikutnya kan tinggal saya copy aja promptnya ini. Oke, ini kemudian saya ambil lagi di kerangkanya itu. Sistematikanya ini berarti 1.2 aplikasi. Kemudian ini mungkin ya jadiin gini aja. Nggak saya per nomor. Oke, ini nggak akan terlalu panjang. Mungkin 1.000 kata cukup. Oke, ini tulis jawab di kanvas baru, kemudian saya klik collab kanvas ini, kemudian go, secepat itu. Udah jadi bab 1, satu malam ini jadi satu satu buku kalau mau dilanjutkan ya. Nah ini enaknya basisnya tuh slide yang saya lampirkan. Nah ini sambil ini saya bisa sambil dia kerja, saya bisa siapkan untuk prompt berikutnya nih studi kasus dan soal latihannya. Saya langsung copy saja ini. Oke, prompt 3, saya sambil nunggu. Iya, semudah ini dan secepat ini. Iya, memang seperti itulah. Jadi kalau, ya itulah, kalau saya pribadi itu kalau bisa bikin buku secepat ini itu nilai nilai apa namanya, pride-nya itu di mana? Gitu. Ini mungkin saya bikin dalam 2.000 kata semuanya. Ini studi kasus, ini berarti 1.3. Oke, kemudian ini penentuan ini saya jadiin subbab ini berarti 1.4. Aduh, oke.
Oh, ini masih kerja ya, kesimpulan. Ini 1.4. Ini saya ini saya tulis di sini aja keterangan sini. Buat 10 soal atau 20 soal. Dan ini saya bikin format tabel ya. Oke. Eh, ini sudah misalkan bab satu bla bla bla, jawab di kanvas baru 1.3 1.4. Ini dalam 2000 kata tadi ya. Udah, ini go. Nah, jadi dah. Draft bab satu saya sudah jadi. Jadi simple, ada bahannya. Jadi kita tuh nggak benar-benar ngambil dari luar. Oke, nggak kita gunakan retrieval augmented generation. Bahan itu bisa macam-macam. Kalau di saya ini kan slide kuliah saya sendiri. Bisa ngambil dari buku juga, lebih lebih lengkap lagi malah karena dia kan informasinya lebih banyak. Bisa slide kawan, slide teman, senior yang sudah ngajar duluan, gitu. Ini tadi saya minta 20 soal dalam bentuk tabel. Ada soal dan jawabannya sekaligus. Oke, kemudian ini sambil dia nulis, ini kita sudah selesai drafting. Kemudian apa yang selanjutnya? Selanjutnya itu membuat contoh soal atau studi kasus, gambar atau ilustrasi. Oke, satu, variasi bentuk soal itu bisa macam-macam ya. Tadi itu kan soal esai. Kalau nggak happy dengan soal esai, kita bisa soalnya pilihan berganda. Atau soalnya tuh benar salah gitu. Atau open-ended questions. Jadi kayak studi kasus terus suruh dia jelaskan. Ini bagaimana cara jawabnya. Ada banyak, tergantung kita. Makanya tuh pandai-pandai kita lah. Kita mau nulis seperti apa gitu. Kemudian tips ini sesuaikan tingkat kesulitan ya. Jangan kita bikin terlalu mudah ya. Jadi tadi itu saya nggak spesifikasi, tapi itu untuk level ini tahun pertama di apa kuliah teknik ya. Kemudian kita minta AI itu untuk bikin kunci jawaban. Tadi saya sudah demokan. Nah, saya bikin soal sama jawabannya sekaligus. Nah, kemudian jawaban itu sering salah, nggak sering ya. Kadang-kadang salah lah. Itu harus kita verifikasi. Dan untuk bikin dia menarik ya variasikan tipe soal. Kayak benar, biasanya soal benar salah sama pilihan berganda itu yang paling menantang. Saya kalau ngasih ujian, kalau mahasiswanya banyak, kemudian nggak sanggup mengoreksi esai itu. Karena kalau soalnya esai, itu kan konsistensi kita tuh bermasalah itu. Meriksanya tuh bisa dalam waktu 3-4 hari, mahasiswanya ada 100, itu gimana caranya? Nggak bisa kita konsisten cara penilaiannya itu. Sehingga kalau mahasiswanya banyak, saya bikin soal pilihan berganda. Soalan pilihan berganda, saya pernah ngajar 70 orang. Yang dapat B itu cuma 2 orang. Karena soal pilihan berganda itu susah. Atau soal benar salah gitu kan. Susah gitu. Oke, itu mengenai contoh soal dan studi kasus. Kemudian gambar. Tadi saya lihat di pertanyaan ada yang nanya, gambar nggak bisa pakai AI. Memang gambar itu nggak bisa pakai AI. Jadi gambar itu mungkin bisa diambil dari buku atau jurnal satu. Nah, cara ngambilnya itu simple. Jadi ada namanya copyright. Ini kalau saya contohkan ya. Contohnya misalkan jurnal saya deh. Jurnal dari saya mana? Em, Oke. Ini paper saya. Oke, banyak tuh. Eh, 21, 23, oke 23 sudah di Scopus. Eh, Contohnya misalkan ini dari review artikel ini. Eh, ini buka itu kemudian saya mau menggunakan salah satu gambar di sini tuh sebagai buku. Contohnya misalkan let's say lah gambar mana yang agak-agak umum sedikit. Ini saja lah. Saya mau pakai gambar ini kan gambar 9 ya.
Saya mau pakai sebagai buku. Yang kita perlu lakukan adalah sebenarnya minta copyright saja. Nah, copyright itu ada di setiap halaman jurnal. Nah, kebetulan kalau di em, apa namanya, di Elsevier itu ada di sini, ini get rights and content. Ini kalau kita klik, kemudian kita ikuti prosedurnya, itu isi formnya, tujuannya untuk apa segala macam. Nanti kita akan dapat langsung otomatis copyrightnya itu dikirim ke email. Nah, ini get rights. Oke, papernya ini, misalkan saya akan reuse in a book atau textbook. Nah, ini reuse in a textbook. Kemudian mana lagi? Oke, dan kemudian isi form reuse in a book. I am a siapa? Saya itu medical education publisher. I'm an academic. I'm an academic. I would like to use apa yang mau ya? I intend to publish new work is hmm, di mana dia? Mau dipublish nggak ada others, nggak ada di sana. Nggak. I am an tadi udah academic. Kemudian I would like to use figures, tabel, illustration. Isilah semua form nanti dia ada continue kemudian ya udah biasanya nggak bayar kalau tujuan non komersial. Oke. Nah, ini caranya. Satu, sumbernya dari buku. Kemudian data sendiri, gambar sendiri. Nah, contohnya misalkan tadi ini, kalau kita lihat slide-nya, ini slide saya tadi, ini kan banyak gambar-gambar nih. Kalau saya mau fluid mechanics, ada dari sini. Kemudian ada contoh-contoh gambarnya, yang ambil dari sini aja, biar kelihatan lebih menarik. AI itu nggak bisa ngasih gambar realistik. Oke. Nggak bisa ngasih gambar realistik. Em, so far yang saya tahu lah. Ini contoh fluid mechanics, ini fluid mechanics di teknik kimia gitu. Saya bisa tambahkan gambar-gambarnya, gitu. Oke, ini. Oke. Nah, untuk nurun-nurunin rumus juga dia nggak bisa ya. Nggak bisa ngasih gambar ilustrasi seperti ini langsung. Oke, ini contoh untuk beda beda fluida. Nah, kalau mau dipakai, kita bisa pakai dari gambar ini yang kita bikin sendiri. Kemudian ya bisa pakai ilustrasi profesional ya. Salah satunya bikin di BioRender, salah satunya. Nah, BioRender itu apa? Itu aplikasi untuk bikin gambar-gambar jurnal scientific illustration. Atau bisa gunakan AI pakai napkins, tapi ini lebih ke skema saja, bukan ilustrasi saintifik ya. Yang paling bagus sih data sendiri, jadi gambar sendiri aja. Atau enggak ambil dari buku rujukan, ambil dari jurnal dan seterusnya untuk gambar kalau ada yang nanyakan. Nah, selanjutnya itu tinggal penyuntingan, penyempurnaan sama tata tulis. Oke, ini terakhir. Yang langkah 5. Promnya macam-macam ya. Misalkan periksa tata bahasanya, konsistensi menggunakan istilah, kemudian reformulasi kalimat, ubah nada bahasa, dan banyak. Oke. Em, ini yang kita mesti, inilah orang yang ngeprom ini harus tahu istilah-istilah dalam edit. Kan nada bahasa itu tone bahasa Inggrisnya itu, bahasa Indonesia jadi nada. Bahasa ada nadanya. Iya, oke. Nah, ini kalau kita mau pakai prompt Canvas ya. Canvas itu kita bisa pakai misalkan perpanjang menjadi sekian kata tanpa merubah substansi. Kita bisa perpendek menjadi XX kata tanpa merubah substansi. Rubah format. Nah, ini yang mau saya ingin sampaikan itu bagaimana caranya nambah reference. Oke. Nah, nambah reference. Oke, nambah reference itu kita bisa gunakan ini. Revisi dengan menambahkan literatur berikut dan pertahankan integritas citasi. Kemudian literaturnya kita bisa tambahkan. Nah, ini kan artikelnya sudah dibikin tapi belum di oke, sudah dibikin tapi belum ada citasinya. Bagaimana caranya? Oke. Jadi pertanyaan simpel aja, sama dengan trik bikin artikel sebelumnya. Oke. eh, eh, nah, ini kita kita misalnya bisa copy ini. Copy saja semua. Nih, saya copy ini. Kemudian saya copy, kemudian saya bikin prompt bantu buat pertanyaan literatur untuk menulis subbab di bawah ini. Oke, subbab.
bab yang akan ditulis ulang. Ini kasih, tapi lebih rinci itu pertanyaan literatur. Jawaban dari pertanyaan ini ini prompt simple aja. Prompt silahkan kembangkan sendiri. Saya sudah sering sharing prompt. Em, itu nanti bisa bisa dikembangkan nanti. Jawaban dari pertanyaan ini eh, eh, berupa misalkan informasi kutipan kutipan literatur di yang dapat digunakan untuk bahan referensi sebab di bawah. Nah, ini idealnya bikin oke, tulis misalkan saya bilang 6 pertanyaan ya. Tulis 6 pertanyaan. Ini idealnya dalam bahasa Inggris. Oke. Ini saya nggak mau mengganggu apa namanya? Kanvas yang ini, jadi saya minta dia jawab dalam chat. Ran. Oke, ini sudah ada 6 pertanyaan. Nah, ini yang kita gunakan untuk bertanya di site AI. Site.ai. Nah, ini kalau yang belum member GRA, itu bisa jadi member GRA. Nanti saya jelaskan member GRA itu apa. Ini AI untuk membantu kita nyari literatur. Nah, ini kita bisa setting. Oke. Nah, ini idealnya kalau buku itu referensinya tuh dari buku. Nah, jadi jenis, sorry, select, mana ini? Nggak bisa. Publication types. Oke, saya cuma mau ngambil dari buku saja misalkan. It's fine. Oke, sudah ini medium, apply. Tanyakan itu 3 pertanyaan sekaligus. Saya tanyakan. Kemudian ada lagi 3 pertanyaan yang sebelumnya. Saya siapkan dulu pertanyaan dari sini. Kemudian nanti, oke, Canvas itu saya akan edit supaya dia menulis ulang apa yang ditulis tadi itu, tapi sekarang dengan basis referensi. Oke, ini kemudian pertanyaan yang tadi selanjutnya, saya klik sini. Lalu pertanyaan-pertanyaan ini saya simpan di notepad dulu ya, karena kenapa? Karena nggak kalau di Canvas itu nggak bisa. Oke, ini saya ambil, saya taruh di sini, kemudian ini belum belum keluar jawabannya. Oke. Ini ngambil semua referensinya itu buku ya. Jadi nanti buku ajar kita itu mereferensi buku yang lain. Nah, apakah ini curang? Ini sedikit curang lah, tapi daripada ngawur nggak jelas. Oke, kemudian prompt untuk tadi menyisipkan itu ini. Misalkan revisi dengan menambahkan liter berikut, pertahankan integritas citasi, saya ngambil dari sini. Oke, saya copy promptnya. Oke, pertahankan panjang sebab naskah. Misalkan ya. Ini saya ambil semuanya. Jadi prompt dengan informasi literaturnya. Di sini dengan menambahkan atau mengakomodasi literatur berikut. Oke.
ini sudah saya ambil semua. Kemudian bank kita masukkan sini. Tadi saya mau merevisi subbab 1 ya. Bab 1 sifat Frida. Ini saya tinggal Control Alt, klik Control Alt. Kemudian saya klik Ask GPT. Ask GPT, bank ini panjang ya promnya itu. Karena kita mau masukin literaturnya. Kemudian kalau kita hit di sini, nanti tinggal nunggu dia nanti akan tulis ulang mana yang perlu dikasih referensi, mana yang pernyataannya harus direvisi. Nah sekarang ada ini referensinya. Seni Fasan, Matias, oke ini terus ada di mana lagi? Oke, lanjut. Kemudian, dibuang sampai Kak. oke, siapa ini? Berarti. Lo enggak usah lo kabeh tak gawe situ ae. Itu tak. Bu Lili. Oke. Oke, sudah. Udah ada bab buku pakai referensi. Kayaknya yang perlu referensi cuma subbab yang awal ini aja. Nah, lalu kalau misalkan nanti bagaimana mau dibikin ke buku nih? Oke, kopi. Kopinya hanya di bagian atas tadi itu ini kopi. Pindah ke sini misalkan masuk baru. Oke, bab 1. Oke, sebab 1 ini sudah semua sampai bawah sini. Nah, ini tulisannya aja. Oke, tulisan itu cara ininya. Oke, nanti ntar saya demokan. Tulisan scientific ya. Ini satu-satu sudah, kemudian bagian 1, 2, ini copy lagi ke sini. Oke, kemudian 1, 3 yang terakhir. Copy lagi di sini. Wah, ini udah hampir 2000 kata ya. Kemudian referensi. Daftar referensi, bikin daftar referensi. Daftar referensi kita ambil dari sini. Tapi pastikan punya aplikasi Zotero ya. Lebih mudah. Kalau lebih mudah, itu aja. Silahkan kalau terbiasa pakai Mendeley itu silahkan. Tapi saya by default akan sarankan menggunakan uh, Zotero. Jadi kita ekspor referensinya, R, export filenya itu RAS sebelah kanannya. Oke, ini filenya udah di-download, saya double klik. Nah, langsung otomatis di-import. Oke, ini. Oke, ini saya kontrol A. Ini kayaknya bukan buku. Saya kontrol A, kemudian klik kanan. Itu create bibliography from items, copy to clipboard. Oke, ini saya pakai APA APA. Oke, masuk sini. Kemudian sini langsung jebreng. Jadilah ada daftar referensinya. Nah, ini draftnya in principle sudah jadi ya bab 1. Ini ada 2665 kata. In principle, ini kalau mau disettingkan ke Indonesia biar nggak merah-merah. Dah. Terus apa lagi? Ya tinggal dipoles-poles lah di final editing. Itu sistemnya. Kemudian ada beberapa poin lagi. Ini ada beberapa banyak. Bisa tambahkan gambar. Saran saya itu jangan dulu dipindahkan sebenarnya. Kalau misalnya mau masukin gambar, nanti kan gambar itu kan harus diintegrasikan ya dengan apa namanya? Dengan teks itu. Jadi gambar itu harus dikutip, harus jelaskan gitu. Nah itu di prompt saja seperlunya. Oke, kemudian integrasi nanti kalau sudah jadi ini kalau misalkan pakai bahasa Inggris ya pakai Grammarly. Tadi Zotero saya sudah ini kan bisa pakai Google Doc. Google Doc itu apa? Google Doc itu aplikasi Word untuk Google. Nanti kita bisa share ke kawan kita atau kolega kita yang mau juga kontribusi. Jadi yang mengerjakan itu bisa rame-rame. Ada yang bikin bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Oke. Ini untuk itu kemudian
terakhir ini pesan moral. Jadi udah nggak perlu lagi apa namanya kita copy punya orang ya, nggak perlu. Kemudian satu lagi jangan salin bulat-bulat jawaban ChatGPT. Nanti eh, dalam proses editing kita baca. Jangan sampai kita ngaku sebagai penulis buku yang kita sendiri nggak paham. Jadi benar-benar kita memang narasikan kita bisa gunakan argumen tulisannya itu, tapi eh, pastikan bahwa kita tuh paham. Pastikan bahwa kita tuh paham semua kata-kata yang ditulis segala macam. Ini terutama yang mau bikin buku pakai bahasa Inggris. Eh, Olah dengan gaya sendiri. Nanti akan ada sesi, saya lupa lah kapan, tentang teknik prompting. Bagaimana caranya mengimplan, menanam gaya bahasa ketika kita nulis pakai AI, biar nggak terlalu banyak ngedit. Jangan lupa pakai referensi. Kemudian ya cek Turnitin segala macam jika diperlukan. Kemudian terakhir ini mengenai keterbatasan GPT ya. Jadi GPT nggak paham terlalu detail. Jadi kita yang memahamkan dia. Seperti tadi materi untuk nulis itu kita kasih ya. Kemudian ada bias AI. Nah itu bias itu saya sendiri kurang bisa melihat ya. Tapi biasnya misalkan dia akan banyak merujuk tulisan bahasa Inggris gitu. Itu bias itu. Padahal belum tentu itu jadi buku mekanika fluida kan banyak. Kenapa tadi yang dirujuk semuanya berbahasa Inggris? Itu contoh bias dalam dalam AI gitu. Kemudian knowledge-nya terbatas. eh, Terutama kalau sudah menyangkut ke buku, jadi material-material apa sains keras ya, hard science ini agak-agak susah di AI ini. Lalu banyak halusinasi. Nah, tadi banyak contoh-contoh kalkulasi itu bisa bisa salah gitu. Nah, ini. Jadi validasi lagi faktanya. Setelah tulis tadi, draft sudah ada, tinggal kita validasi aja. Nah, yang bermasalah saya sekarang adalah itu banyak sekali bikin draft artikel lah, draft review lah. Saya belum sempat cek satu persatu. Tetap tetap saja lama ya, karena ngecek apa hasil AI itu juga memerlukan konsentrasi dan waktu yang cukup gitu. Eh, em, Literatur diupdate. Tadi saya sudah demokan bagaimana cara ngupdate literatur. Kemudian inilah lakukan asesmen ya. Apakah ini jadi kualitas buku ajar itu ya ditentukan oleh kualitas yang bikin. Jadi kita yang menanamkan level kualitas di sana. Oke. Em, jadi ini tips praktis slide terakhir saya sebelum saya ngiklan. Diminta iklan oleh tim GRA ini. Satu, kita siapkan kerangka utama itu bab dan subbab dulu. Oke. Nah, di sini kita perlu investasi waktu. Kalau sekarang ini kan dalam kurang dari 1 jam itu babnya sudah jadi sekaligus sekaligus referensinya itu. Yang belum hanya nambahkan gambar-gambar aja itu di tadi dan bisa dan sudah jadi itu. Oke. Eh, Oke, jadi jangan terlalu cepat. Jadi bikin pikir dulu bab sebabnya seperti apa. Saya tidak mau misalkan buku saya nanti itu ya sama dengan buku orang gitu. Harus ada nilai tambahnya. Oke, kalau misalkan bikin AI semudah ini dan kita menggunakan apa namanya gaya nulis murahan, jadi yang semua orang bisa. Ya ngapain orang beli buku? Ngapain orang baca buku kan? Kenapa nggak langsung dari AI-nya saja gitu? Nah, itu salah satu yang menjadi pertimbangan saya. Kenapa nggak banyak nulis buku sekarang? Karena saya bisa nulis sangat bagus menggunakan AI. Oke, saya bisa mengelola informasi sangat bagus menggunakan AI. Kenapa perlu buku? Nah, itu jadi permasalahan saya pribadi. Jadi masih berperang. Banyak banyak sekali draft yang sudah saya bikin itu dari draft manual dari zaman saya mulai ngajar. Itu belum jadi buku. Ada beberapa lah dulu dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan buku, tapi menerjemahkan buku bahasa Inggris ke bahasa Indonesia juga aneh. Jadi saya pernah terjemahkan buku Atkins, Physical Chemistry. Itu saya terjemahkan betul-betul. Kemudian ada lagi buku tentang biochemistry, biokimia, proses metabolisme. Begitu begitu selesai saya tulis, saya sendiri yang nulis aja nggak ngerti. Itu karena keterbatasan bahasa Indonesia saya kayaknya. Oke, itu satu. Kemudian gunakan fitur project seperti yang tunjukkan tadi. Kita bisa masukkan file yang diperlukan di sana. Kita bisa panggil sewaktu-waktu gitu biar mudah. Promnya tuh bikin per bab. Bab satu selesai, kemudian pindah ke bab 2, pindah ke bab 3 dan seterusnya biar conversationnya tuh gak terlalu jauh.
Oke. Nah, ini saran saya, kalau bikin itu bikin satu bab yang bagus dulu, kemudian nanti eh, kita bisa jadikan itu sebagai benchmark, oke, template untuk selanjutnya. Nah, jadi satu bab yang jadi yang tadi misalkan kita bikin satu bab itu kalau kalau perlu di eh, investasikan waktu dan tenaga dan upaya ya untuk bikin itu sebaik mungkin sehingga nanti bisa ya tadi jadikan sebagai standar. Kemudian kelola referensi itu sebaiknya per bab, jangan dibikin satu buku nanti ribet dah. Oke, mungkin itu saja sebelum saya tanya jawab. Jadi saya ingin bagi yang belum tahu, jadi yang organize webinar ini adalah bagian dari Free Webinar Graduate Research Academy atau GRA. Itu kami komunitas pembelajar inovatif ya. Jadi niche-nya itu adalah kita pakai AI. Kita pakai AI untuk olah data, pakai AI untuk bikin draft paper, pakai AI untuk jawab reviewer gitu kan. Oke, di sini ada apa? Di sini ada pelatihan seperti malam ini, hard skill, penelitian atau pengajaran, kemudian dilengkapi. Jadi komunitas ini kalau kalau jadi member itu nanti akan dapat akses ke akun AI. Contohnya tadi ChatGPT yang Teams dengan satu lagi contohnya tadi yang saya contohkan itu Site AI. Ada banyak forum kalau diperlukan. Ini pun saya bagi webinar ini karena atas permintaan peserta eh, member dari GRA. Jadi ada webinar pelatihan luring in-house dan seterusnya. Ini ada banyak lah fasilitasnya. Oke, ChatGPT ada DeepSeek, ada Set AI, Napkins, kemudian ada SciSpace, Humboldt. Ini banyak. AI ini nggak semuanya mungkin diperlukan, tapi bermanfaat. Jadi Bapak Ibu kalau sudah jadi member itu punya akses ke semua ini. Nah, by the way, presentasi saya tadi itu saya bikin pakai Gamma.ai. Berapa lama dia bikin? Cepat. Pakai Gamma hanya 2 menit itu saya bikin tadi itu slide saya yang tadi itu. Sebagian besar slide itu saya tadi bikin pakai Gamma ada di sini. Kemudian tadi saya pakai Site AI untuk reference dan pakai ChatGPT. Oke, eh, kita punya Padlet namanya, di mana di sini itu rekaman semua ada handout, webinar ada semua. Kemudian cam-cam yang sudah ada sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat rekaman saya banyak. Ada juga banyak narasumber lain dari luar kita ajak. Kemudian ada namanya fasilitas custom GPT. Custom GPT itu GPT yang sudah diotomasi. Nanti saya kasih contoh custom GPT ya. Tadi sore itu saya share ke member ada custom GPT baru. Itu contoh ya custom GPT. Custom GPT baru itu jadi asisten reviewer. Kadang-kadang Bapak Ibu kan diminta sama jurnal itu untuk jadi reviewer, terus nggak berani, nggak pede gitu. Ya sudah kita buatkan asisten. Ini GRA asisten review contohnya ya, contohnya. Nah ini kalau nggak tahu, paham, baca dulu ini ya, bahwa pastikan untuk melakukan review langsung dan validasi hasil custom GPT. Oke, oke, jangan ini hanya asisten saja, bukan reviewer sejati. Oke, ini kita klik bagaimana contoh ya. Ini custom GPT. Ada banyak custom di sini. Oke, Eh, bagaimana? Nah, untuk menggunakannya ada 3 prompt utama. Satu, pahami konten manuskrip. Ini kalau saya ambil promptnya. Kemudian eh, ada upload aja file PDF. Ini kebetulan tadi saya diminta di salah satu jurnal lah. Tuh. eh, nih, saya diminta untuk mereview jurnal. Kalau nggak salah ini ya tadi ya. Oke, kita apa yang kita lakukan? Kita suruh baca aja. Nah ini kalau kalau ingin lebih ini jawab di Canvas biar dia bagus susunannya itu. Kemudian prompt kedua tuh analisis dokumen. Saya copy dulu promptnya. Kemudian prompt tiga itu tulis hasil review. Oke, satu dia akan baca. Oke, saya masukkan prompt dua. Hmm. Dia langsung baca judulnya apa, kemudian ini asesmennya apa, abstrak dia baca, introduction dia baca, metode segala macam. Oke, kenapa? Karena kita nggak kan bisa melakukan review tanpa membaca dengan rinci. Oke, ini sudah bikin tahap pertama. Oke, kemudian kita run, ini jawab di kanvas baru.
Ini contoh custom GPT yang ada di GRA. Jadi kadang-kadang bukan salah satu persyaratan yang mau jadi maju jadi lektor kepala atau guru besar itu kan, nah menjadi reviewer. Nah ini bisa benar-benar menjadi membantu untuk sebagai asisten. Jadi dia melihat dari segi logical coherency, flow argumennya, kemudian gaya menulis dan keterbacaan, penggunaan terminologi, sama akurasi teknikal, presentasi data, interpretasi data, statistik. Oke, ini yang dia analisis. Kemudian yang terakhir tinggal kita minta bikin review report. Nah, tulis hasil. Misalnya ini, kemudian saya minta, saya sudah mesti baca dulu, reject. Oke, reject. Saya hasilnya itu reject. Tulis hasil review untuk mereject. Nah, ini saya bilang jawab. Oke. Kemudian dibikinlah reportnya. Nah, ini tinggal kita, nah itu. Udah langsung dibikin reportnya. Nih gaya nulisnya ini udah pro. Ini gaya nulis ini. Dia akan lihat halaman 7 baris keberapa, masalahnya apa, halaman sekian baris keberapa, masalahnya apa, dan seterusnya. Minor concern. Ini tinggal kita validasi aja betul atau tidak. Kemudian kalau ada yang kita mau tambahkan, kita tambahkan gitu. Nah, ini untuk yang tidak pengalaman sangat membantu sekali. Dulu waktu awal-awal saya bisa habis berhari-hari mereview. Sekarang dengan bantuan ini plus tetap harus baca ya. Jangan sampai kita itu apa ya, asal-asal. Oke, nah ini sudah report, tinggal masukkan ke dalam form jadi. Oke, itu contoh custom GPT yang ada di Jira. Ada banyak custom yang lain. Kemudian produknya itu ini, ada Padlet, ada training. Nah ini beberapa portofolio custom yang ada di GRA. Ini ada custom yang baru yang tadi em, eh, yang yang jadi asisten reviewer itu belum masuk. Kemudian di GR itu ada asisten juga parafrase. Jadi misalkan mau di parafrase artikelnya, kemudian cek Turnitin, pengurahan AI detection, itu ada tim dari GRA yang bisa melakukan ini. Nah, untuk jadi member itu ada banyak. Oke, member umum itu nanti satu grup itu sekitar 15 orang. Biayanya 300.000 per bulan. Nah, ini ada kontaknya. Ini Mbak Sus. Kemudian ada juga member eksklusif. Em, ini akun AI-nya tuh private. Akun AI itu GPT saja tuh harganya 500.000 satu bulan kalau yang GPT Teams itu. Jadi memang mahal, dan kesisanya itu untuk bayar AI yang lain, untuk bayar operasional, gaji staff dan seterusnya. Nah, ini kalau mau hanya dapatkan AI-nya saja dengan custom GPT-nya, itu namanya AI literate, itu 600.000. Berarti margin cuma 100.000 aja. Ini ini aja masih defisit ini untuk staff. Itu di GRA. Sedikit tentang GRA, silahkan nanti bisa cek kontaknya. Jadi websitenya itu di ini namanya cbmgra.com. Ini websitenya. Nah, di sini kita bisa daftar langsung. Ini ada banyak kegiatan informasi ada di GRA. Ini saya masukkan di website, saya masukkan di chat. Kemudian setelah ini saya akan eh, jawab pertanyaan, karena saya akan menutup ini di jam 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 9.10 ya, jam 9.15 saya tutup. Nah, selanjutnya saya akan buka pertanyaan, saya mulai dari atas. Eh, Oke, ini ada dari Bu Erma. Bisa dijelaskan kira-kira apa kelebihan ChatGPT Pro? Karena sejauh ini saya pakai ChatGPT Plus, apakah sebenarnya upgrade ke Pro ya? Kelebihan Pro itu alokasi tokennya, jadi untuk mikirnya itu jauh lebih banyak dibandingkan sama yang GPT Plus. Oke, eh, ke per- kan harganya 15 kali lipat ya. Kalau GPT Plus itu hanya $20 per bulan, GPT Pro itu $200 per bulan, jadi 10 kali lipat. Kalau mau yang lebih powerful dari yang atau kemudian yang Pro itu datanya aman, yang Plus itu datanya nggak aman. Itu bisa di-share ke pengguna lain apa yang kita masukkan. Oke, kalau mau bikin buku terus buku kita diambil orang ya bisa aja. Kalau promptnya tepat ya, ya bisa. Nah, yang bahaya tuh biasanya kalau kita pakai untuk bikin soal ujian, kemudian mahasiswa ngeprom di akun akun lain gitu untuk dapatkan kisi-kisi soal atau soal dari mata kuliah X tertentu gitu. Nah, itu yang enggak.
mungkin sedikit bahaya. Dan plus ini sudah terbukti bocor datanya itu, salah satu yang bocor pertama kali itu data dari Samsung. Karyawan Samsung mengupload data konfidensial di GPT, kemudian dia bocor kemana-mana somehow. Nah, Pro itu mahal. Nah, kalau mau yang lebih powerful tapi apa namanya, nyaman di kantong, itu GPT Teams. Nah, GPT Teams itu bisa join di GRA, bisa join di AI Literate. Nah, itu kalau sekarang kan tarifnya sekitar 300.000, dapatnya bukan hanya GPT tapi dapat yang lain. Dan itu garansi kalau ada problem, eh, apa, kita ada banyak admin lah yang akan membantu. Oke. Mei, relokasi token itu apa? Token itu kayak semacam apa ya, nafas, atau tenaga yang diberikan oleh provider AI, misalkan OpenAI, ke untuk setiap prompt, untuk setiap conversation. Misalkan ketika kita mau bertanya kepada AI, oke, berarti kan AI itu perlu memahami pertanyaan kita. Oke. Nah, itu dia ada batasnya. Berapa banyak computing power atau token yang dipakai untuk jawab itu. Nah, kita nggak bisa misalkan masukkan 100 buku sekaligus atau buku tapi 2.000 halaman. Nggak akan cukup bagi dia untuk memahami inputnya. Itu. Oke, kemudian untuk menjawab juga ada batasnya. Itu namanya token. Nah, jadi karena ada keterbatasan itu, makanya kita mesti develop cara prompt yang bagus supaya alokasi tokennya itu sesuai dengan keperluan. Nah, seperti tadi lah contohnya. Jadi kita bikin outline, kemudian kita nggak langsung minta dia nulis buku satu buku sekaligus, tapi kita nulis per bab, kita nulis per subbab, kemudian setelah kita nulis draft baru kita merevisi, baru kita edit dan seterusnya. Itu berarti kita pakai ini apa? Kita pakainya itu kecil-kecil. Em, Rashid, PPT bisa dikirim, PPT akan di-share di channel GRA, WhatsApp channel GRA, atau bagi member nanti ada di Padlet. Oke, kalau yang bukan member dapat akses juga, termasuk rekamannya juga nanti kita akan share di WhatsApp channel GRA. Bagaimana menyisipkan gambar di buku tersebut? Rasanya kalau lewat GPT yang keluar hanya narasi. Betul, ini Bu Rohayati. Tadi saya sudah jelaskan gambar itu manual. Nah, sumbernya dari mana? Bisa dari buku lain, bisa dari jurnal, bisa kita bikin sendiri di PowerPoint atau di mana gitu. Oke. Sebenarnya GPT bisa bikin grafik jadi kayak grafik saintifik gitu. Tapi untuk bikin gambar ilustrasi yang ya kalau sains itu kan dia perlu saintifik ya. Eh, eh, Agak-agak susah itu. Tapi kalau misalkan gambar-gambar yang panorama terus yang lain-lain itu masih bisa bikin. Jadi nanti buat gambarnya kemudian sisipkan sebagai bagian dari artikel, tinggal nanti maksudnya disitasi aja gambarnya. Jadi gambar itu disitasi. Ini karena keterbatasan waktu tadi saya nggak contohkan bagaimana mensitasi gambar atau taruh gambar di sana. Oke, itu Bu Hayati. Kemudian Bu Eliska, data yang Prof lampirkan berupa PPT. Jika yang dilampirkan berupa beberapa modul atau makalah, bagaimana? Harusnya bisa. Tapi harus diterangkan ke GPT bagaimana kita menstrukturkan itu. Atau kita gado-gado aja. Udah baca keseluruhan materi yang saya masukkan. Nah, dari materi itu saya ingin bikin buku. Susunkan beberapa bab gitu. Nah, itu boleh. Boleh aja mana aja. Cuman ingat nggak bisa terlalu banyak input datanya karena nanti dia kayak tadi relokasi token. Jadi kita naif, jadi berharap berlebihan. Oke, jadi kita mintanya terlalu berlebihan itu yang bikin nanti responnya nggak maksimal. Em, Oke, Bu Rohayati, jika kita mengupload dokumen, apakah itu jadi database-nya GPT atau dalam beberapa waktu akan hilang dari GPT? Itu selama kita nggak menghapus, kalau akunnya itu akun milik pribadi, private, tapi dia Teams ya tetap di sana, nggak akan kemana-mana. Kecuali akun kita di ban. Jadi Gera tuh pernah di ban. 100 akun hilang, 100 semua email yang hilang itu, yang pernah di ban itu sekarang nggak bisa dipakai untuk daftar GPT, termasuk data-data yang dalamnya itu hilang semua. Ya jangan sampai di ban. Oke. Em, saya nggak tahu berapa berapa penuhnya ya, karena saya nggak naruh terlalu banyak juga. Oke, oke.
Terima kasih pertanyaannya. Kemudian Bu Desi, apakah nanti bisa request rekaman? Rekaman free, eh, free akan dikasih lewat channel GRA, channel WhatsApp GRA. Ini kita mau promosikan WhatsApp channel. Oke, ini Ibu Dwi atau Pak Dwi ini? Prof, bila kita sedang buat buku, apakah tidak boleh berhenti step-stepnya? Harus sampai selesai atau bagaimana? Boleh berhenti. Bahkan kadang-kadang GPT itu lagi apa ya? Kan overload. Kemarin itu saya kan kayak sedang bikin pembahasan soal ujian. Saya minta dia untuk bikin grafik, dia nggak mau-mau. Dia bilang bahwa saat ini kami sedang overload. Jadi apa namanya? Nggak bisa bantu bikin grafik. Padahal grafik itu lo tinggal ngupload aja. Nggak mau dia. Jadi memang ada saat-saat di mana GPT-nya sendiri itu overload. Sehingga tadi alokasi tokennya juga nggak maksimum. Nah dalam hal ini ya boleh, lanjut lagi aja. Jadi kalau sudah ditinggal ya ditinggal besok ini lagi gitu. Tapi pastikan tadi ya, jadi kita itu bikin projectnya kayak ini kan. Eh, Oke, ini contohnya kan ini buku Mekanika Fluida ini ada proyeknya. Ini buku Mekanika Fluida. Ini ada proyeknya. Jadi mudah nyarinya. Nah, nanti di akun meskipun akun sharing di GRA itu bisa aja bikin proyek sendiri pakai nama sendiri gitu. Oke. Ini silahkan. Nggak harus sampai selesai. Bahkan menurut saya itu begitu bikin outline berhenti dulu. Pertama kumpulkan materi dulu dari mana-mana, download dari mana-mana materinya gitu. Kemudian masukkan, minta GPT untuk pahami, kemudian minta dia untuk susun kerangka tulisan, lalu sudah. Lalu nanti berhenti dulu. Begitu begitu outline-nya jadi seperti yang saya bilang tadi, ya kita break dulu, apa, relax dulu, lupakan dulu, kemudian kita kembali lagi nanti dengan eh, pikiran yang fresh. Pak Johan tidak tampil di layar. Hmm, saya nggak tahu nih jam 8 tadi. Biasanya kalau tidak tampil di layar itu karena joinnya telat. Prof Sri Aprilia, apa kita bisa menghentikan pekerjaan ini dan melanjutkan besok? Iya bisa Bu, bisa. Kemudian Mei, kalau mau masukkan referensi Scopus bagaimana? Tadi saya contohkan ya, referensinya tadi ya saya batasi buku untuk referensi Scopus. em, ada panjang caranya. Ini kalau sudah jadi member GRA mesti tahu. Kita harus bikin dulu, kita harus cari dulu lewat Scopus mana saja referensi yang kita mau ambil, kemudian buat dashboard di saat AI, lalu kemudian bikin pertanyaan. Eh, Caranya seperti itu. Agak panjang, tapi ini pertanyaan bagus. Untuk yang ada caranya. Malam ini nggak bisa jawab. Ini tadi untuk sama pertanyaannya Dwi untuk pengayaan isi bab dengan citasi dari scholars bagaimana? Tadi kan buku ya. Ini kalau sebenarnya di sini ini Kak ini contohnya misalkan ini pertanyaan yang pertama ini saya bisa ulang. Tadi kan saya batasi dia tuh jawabannya di buku. Sekarang ini saya tutup, ini saya bilang ini artikel. Dari artikel apply pertanyaannya saya tanya lagi ulang. Kemudian saya tanya. Nah, sekarang jawabannya tuh lebih luas. Referensinya dari artikel bukan dari buku-buku saja. Oke, nah ini contohnya. Nah, terus tadi kalau misalkan mau dibatasi Scopus, nah itu ada caranya, ada setting di sini di saat ya ini supaya kita bisa membatasi eh, mana saja yang akan distasi untuk menulis, untuk menjawab pertanyaan kita itu. Jadi ada caranya. Oke, tapi belum belum bisa didemokan, gitu aja. Kemudian banyaknya pertanyaan. Em, Bu Indri. Oh, pemateri juga pinter sekali. Enggak, Bu. Saya nggak pinter, pemalas saya. Eh, Pak Ahmad, mau buat buku referensi atau juga monograf, bagaimana tahapannya? Sebenarnya buku referensi atau monograf tahapannya sama saja. Tinggal kita sesuaikan saja substansi kontennya apa. Tetap kita harus siapkan materinya dulu, kemudian dari sana kita bikin kerangkanya, kita buat draftnya, kita lengkapi dengan referensi, dengan gambar ilustrasi, studi kasus, dan KTBLC lainnya. Lalu kita edit di bagian akhir, sama. Dari Pak Dwi, dari RPS bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi basisnya kan terlalu umum itu RPS itu.
Jadi sebenarnya kita nanti dari RPS kita mau dari sana kita bisa minta untuk kumpulkan bahan dulu. Jadi ini kan tadi tahapannya sudah terkumpul bahannya dan sudah terorganisir. Nah, kalau misalkan kita tahapannya lebih belakang lagi dari RPS itu kan ya belum ada materinya kan, hanya sekedar sistematika aja. Nah, tapi bahan untuk nulisnya dari mana harus kita cari lagi. Jadi bisa saja, tapi promnya lebih panjang itu aja. Putri Artuti Ningsih, cara copy dari kanvas ke Word tanpa membuat ambyar. Oke, tadi rumusnya ambyar. Nggak ada caranya tanpa membuat rumusnya ambyar. Tapi kita bisa me, oke, bikin rumus yang sudah kita kita, aduh, oke, kita bikin ini jadi Semelohai. Oke. Contohnya ini, nah ini kan, ini silakan ada di YouTube. Kalau nggak salah itu ALT sama dengan, oke, kemudian kita klik convert, oke, convert yang profesional. Nggak jadi deh. Saya bilang Ctrl Z. Ini Alt sama dengan, kemudian convert. Oh ini kayaknya mungkin LaTeX ya. LaTeX convert. Nah tuh, oke, caranya tuh ALT sama dengan kemudian convert ke LaTeX. Ini gitu. Oke, ini kan jadi langsung jadi persamaan yang semelohai, bukan eh, tanpa ambiar. Oke, ALT ALT sama dengan kemudian klik nanti keluar equationnya, kemudian nanti klik profesional. Oke, Widartika, kalau ngambil dari buku textbook, berapa maksimal halaman per buku yang bisa dibaca? Saya sarankan potong per bab. Oke, inputnya mungkin maksimum 100 halaman. Eh, Widartika. Ini inputnya, kemudian eh, Ibu Elna mungkin ini. Mohon info kapan kegiatan pendampingan penyusunan proposal untuk member GRR Jogja. Nggak ada, Bu. Belum belum tahu lah di Jogja, Bu Elna. Nanti ya kalau karena kalau yang ikut sedikit kan mahal ke Jogja itu saya harus naik flight 2 kali. Nah, itu berarti satu kali jalan sekitar 3 sampai 4 juta. Nih kalau bolak-balik jadi 8 juta tuh. Mahal kan? Kalau ditanggung hanya 5 orang kan kemahalan. Jadi mesti mesti banyak. Em, oke. Dan saya itu sudah full sampai Oktober kayaknya. Dan itu karena November Desember saya memang off kan. Oke, September itu saya agak kosong, tapi ada beberapa conference yang jadi agak belum tahu. Jadi apa ya? Mungkin kalau mau hmm, pendampingan itu online saja lah, biar kan bisa direkam nanti bisa diulang-ulang. Tapi memang begini, saya beberapa kali offline kan. Online itu eh, apa ya? Kayaknya yang berbicara juga nggak prepare kayak saya ini. Mungkin jadi dia agak cepat gitu. Kemudian kita tuh sering lalai ya. Jadi mestinya kan setengah jam sebelumnya saya sudah duduk di sini mempersiapkan diri gitu. Ini malah 5 menit sebelum mulai baru datang gitu. Beda dengan kalau offline kan karena kita tahu kita datang dari jauh gitu. Preparationnya lebih bagus. Yang datang pun karena dia harus bayar mahal, jadi dia juga nggak mau rugi kan. Em, em, Oke, Bu Eli, apakah ada batasan jumlah pertanyaan? Nggak ada batasan lah, tapi ada threads apa namanya? Kalau banyak pertanyaan, nanti jawabannya nggak presisi, gitu aja. Terus referensinya pun general. Jadi sebenarnya idealnya satu persatu pertanyaannya, idealnya. Tapi kalau satu persatu lama, nah itu. Jadi manusia itu kan innal insana khuliqa halu'a, suka berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'ah wa idza massahul apa itu? Lupa saya. Sorry. Eh, ya dioptimasi aja. Kalau saya sih dua 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 biasanya. Oke, kemudian Erma Sofiani, eh, ekspor gagal. Oke, dicontohkan kembali. Oke, saya contohkan kembali. Pakai Zotero ya, biar sama kayak saya. Zotero, ini contoh. Kemudian ekspor, klik ekspor, ekspor RIS. Nah, setelah di-download ini tinggal di double klik saja kalau ada Zotero. Klik 2 kali. Nah, ini terus klik OK.
import new collection, klik OK, langsung diimport ke Zotero nih. Tuh, import ke Zotero langsung. Tuh, langsung import lagi ke Zotero. Oke, kemudian Hasan Basri, file doc from membuat buku ajar dan penambahan referensi. Docnya prom buku ajar. Nanti saya rangkum aja prom yang ada di sini. Nggak ada prom khusus saya. Karena tadi dia tuh banyak kan. Beda-beda titik awalnya, beda-beda tujuannya. Saya bingung juga ngasih prom. Kan prompting itu, jadi prompting itu kayak bikin perumahan. Nanti kalau harus sama, desainnya harus sama, inputnya harus sama gitu. Sedangkan kalau menulis buku orang lain-lain titik mulainya, maunya lain-lain gitu. Sehingga saya bingung sendiri mau bikin prompt. Cuman nanti kita kasih lah. Em, Prompt yang tadi saya akan share nanti. Saya akan share di ini. Yang saya pakai tadi beberapa itu. Ibu Wulan, Mbak Wulan. Jika masih ada waktu, minta tolong ulang cara memasukkan daftar referensi ke Zotero. Sudah tadi ya, Wulan. Kemudian Eli, kenapa inputan ke site harus berupa pertanyaan, bukan pernyataan? Em, Oke, kalau pernyataan juga nggak apa-apa. Cuman kalau dia pernyataan, dia juga bingung mau jawab, mau respon apa. Dan saya sudah optimasi saya sendiri. Dulu saya pakai pernyataan. Em, saya optimasi. Cara paling ideal memang bertanya supaya jawabannya itu sesuai dengan yang kita mau. Kalau bentuknya pernyataan nanti dia terlalu melebar kemana-mana. Nah ini pertanyaan, mana lebih bagus nulis buku di apa ini? Nulis buku dari ChatGPT kemudian menambahkan dari mana yang lebih bagus? Menulis buku dari ChatGPT kemudian menambahkan referensi dari site atau mengembangkan hasil jawaban dari site di GPT. Oke. Saya sih yang pertama ya, karena itu yang kita yang pegang kontrol di GPT-nya apa yang mau ditulis. Jadi referensi itu hanya dekorasi saja untuk menjustifikasi apa yang ditulis. Kalau saya itu lebih otoritatif, kita pegang kontrol apa yang ditulis. Set AI itu masalahnya adalah kita nggak bisa kendalikan prompt. Saya nggak tahu algoritma di belakangnya itu. Eh, Oke, jadi nanti itu eh, apa ya? Makanya saya paham maksud dari pertanyaannya nih. Kan kita juga maksudnya adalah kita bisa bikin teks yang relevan dengan subtopik yang kita mau dari GPT, kemudian nanti kita olah lagi tulisan itu supaya jadi eh, sesuai dengan yang kita mau kan, sesuai dengan outline. Em, itu lebih kurang sama sih, lebih kurang sama. Tapi pendekatan saya tuh udah yang tadi, GPT dulu baru ditambahkan referensi. Ini sama dengan pendekatan kita menulis artikel. Jadi kita tulis dulu, jangan kita copy tulisan orang kemudian kita modifikasi kan aneh. Jadi nggak punya apa namanya benang merah. Nah oke, tapi oke pertanyaan bagus. Saya tuh banyak belajar dari pertanyaan. Bu Erma untuk Gamma AI sudah yang berbayar ya Prof. Bagi yang member, ya sudah yang pro itu untuk yang member. By the way tadi saya pakai Gamma, ini saya mau share dan saya sangat happy. Saya jarang pakai loh, walaupun fasilitas GRA itu banyak, itu saya jarang pakai. Nah, akhirnya tadi saya bingung kan, saya sibuk ngawas ujian. Gimana nih nanti malam mau ada materi gitu. Saya pakailah Gamma. Gamma Apps ya. Gamma Apps. Ini banyak yang bikin ya, member GRA. Slide saya yang tadi itu entah nomor berapa tadi. Kemampuan matematis, pengaruh fase lemak protein. Sudah ketindih, oh ini menulis buku ajar. Banyak penggunanya nih. Ternyata Gamma. Gamma ini laris manis. Saya bikin tadi tadi siang pakai. Nah ini menulis buku ajar. Ini tadi materinya. Nah ini Rokoknya tinggal kalau izin. sudah jadi kan tinggal diekspor ya. Ini oke. Kita bisa. Iya tapi materi awalnya saya bikin dulu. Saya prompt dulu di GPT. Ini yang materi saya tadi. Kalau lihat-lihat riset lebih cepat. Bla bla bla. Ternyata asik juga bikinnya dan cantik-cantik gambarnya. Oke lah.
Lanjut pertanyaan. Jadi banyak manfaatnya GR itu. Yang saya paling kaget itu sebenarnya biorender. Biorender itu kan advance sekali itu. Dan saya lihat hasil-hasil dari GRA itu wow, amazing lah saya lihat. Oke, kemudian kenapa inputan CTA ya? Bu Eli lagi, Prof, saya pernah mendengar statement dari salah satu narasumber pada diskusi ilmu bahwa reviewer jurnal tidak diperkenankan mengupload naskah untuk review karena hal tersebut belum dipublish. Dikhawatirkan akan menjadi database-nya ChatGPT yang open access. Mohon penyerahan. Betul. Makanya untuk yang tadi prompt itu, prompt asisten reviewer itu saya bikin, saya nggak buka ke umum, hanya untuk GPT Teams. Nah kalau GPT Teams itu aman. Oke, dan siapa yang bilang itu GPT sendiri? Ini contohnya ya. Nah, ini GPT bagian bawah ini. Ini. OpenAI doesn't use GRA workspace data to train its model. Jadi nggak kepake sama AI. Betul itu, emang nggak boleh. Makanya jangan jangan kalau kalau di em, policy jurnal itu emang nggak boleh upload karena nanti akan jadi diambil sama bisa diambil sama GPT-nya gitu. Memang betul nggak boleh Pak Eli atau Bu Eli. Nah, tapi kalau pakai GPT Teams itu aman, garansi aman. Bang Muin, oke, seringkali Canvas nggak aktif. Kalau Canvas nggak aktif, cara aplikasinya adalah ini klik di sini. Nah, ada kata Canvasnya tuh. Nih, di titik 3 ini ada Canvas. Nyalakan ini atau tulis aja tuh jawab di Canvas gitu. Caranya dua itu. Nah, kemungkinan adalah kenapa nggak aktif karena modelnya bukan 4O. Jadi Canvas itu didesain hanya untuk model kalau nggak salah 4O sama 4 setengah ini. Oke, setelah masuk ke model lain itu kanvasnya mati. Memang nggak applicable. Oke, ini saya ada aktivitas lain di tempat lain. Jadi untuk malam ini kita cukupkan saja. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau terbatas dan kesannya terburu-buru. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya doakan sukses selalu beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live duluan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Banyak, Prof. Prof. Salam Prof. sehat. Soil. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih.